Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, kakak-kakak yang saya hormati, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita tetap sehat walafiat untuk menjalankan kegiatan kita hari-hari. Di sini hari ini hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Saya akan membahas tentang pramuka penegak di sini. Oke, saya bahas mulai pertama. Hari ini dalam pramuka ada tingkatan siaga, penggalang, penegak, pandega. Siaga adalah tingkatan paling bawah, kemudian naik lagi ke penggalang, naik lagi ke penegak, dan naik lagi ke pandega untuk peserta didik. Siaga dominan di SD, penggalang dominan di SMP, penegak anggotanya dominan di pandega, penegak dominan anggotanya di SMA, pandega dominan anggotanya di perguruan tinggi, ya. Ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Kemudian kiasan warnanya, siaga dominan dengan warna biru, penggalang dominan dengan warna merah, penegak dominan dengan warna penegak pandega warnanya kuning, ya, dominan dengan warna kuning. Oke, kemudian ada istilah pembantu pembina pramuka. Pembantu pembina pramuka itu ialah anggota penegak yang ikut serta mengaktifkan kegiatan pramuka di pangkalan. Nah, biasanya kakak-kakak yang masih usia penegak, yang masih di SMA, ikut membantu pramuka di pangkalan, di Gusdepan, ya. Itu disebut pembantu pembina pramuka, ya, pembantu pembina. Oke, saya lanjutkan. Ada pembina, ada pamong, ada instruktur, ya. Pembina itu biasanya adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Pembina, kepala sekolah kalau dalam pramuka disebut dengan Kamabigus, ketua majelis pembimbing Gusdepan, ya. Itu untuk kepala sekolah. Kemudian ada pamong, ada instruktur. Pamong dan instruktur itu biasanya ada di satuan karya, ya. Dua-duanya ada di situ, di satuan karya atau saka. Kemudian ada pelatih. Pelatih adalah orang anggota pramuka yang punya ijazah pelatih pramuka, ya. Di sini yang saya kopikan ada 4 gambar. Ada 2 gambar bentuk sertifikat dan 2 gambar ada ijazah. Jadi di dalam pramuka itu juga ada ijazahnya, ya. Yang gambar pertama sertifikat itu pembina dasar, ya. Jadi pembina itu juga ada sertifikatnya, ada suratnya sebagai pembina dasar dan pembina lanjutan. Kemudian kalau sampai pelatih, di dalam pelatih itu dia punya ada 2 ijazah, ada pelatih dasar, ada pelatih lanjutan, ya. Yang paling tinggi pelatih lanjutan. Oke. Jadi diingat lagi, terkadang anggota pramuka penegak itu ikut membantu mengaktifkan kegiatan pramuka di pangkalan. Terkadang mereka menyebutnya pelatih, ya. Padahal sebenarnya kalau dalam pramuka, pelatih adalah orang yang mempunyai ijazah pramuka pelatih. Nah, itu bentuk ijazahnya yang saya lampirkan. Oke, saya lanjutkan kakak ayah. Ada lambang pramuka. Ada di sini yang saya bahas adalah lambang pramuka tanah laut. Karena saya tinggalnya di tanah laut, berkedudukan di tanah laut, domisili saya di tanah laut, jadi lambang yang saya pakai adalah lambang tanah laut. Sebelum lambang tanah laut, dulu ada lambang kuarcap tanah laut, ada 2 kalimat, ya. Kemudian yang dipakai adalah tanah laut yang seperti itu lambangnya, ya. Dan dipasang di sebelah sini, ya. Ini lengan sebelah kanan, ya, lambang di sebelah kanan. Di bawahnya adalah bed Kalsel, bed Kalimantan Selatan. Kemudian ada gambar, ya, ada bintang, ada rumah Banjar, kemudian padi dan kapas, dan lambang bayangan tunas kelapa. Kemudian ada Romawi X 5 dan 1 16. Itu artinya pramuka di Kalimantan aktif keurutan ke-16, ya. Kemudian ada lambang bayangan tunas kelapa di saku, bisa dilihat kakak, di saku, ya, di saku sebelah sini. Ini saku sebelah kiri, itu lambangnya di sini, ya. Oke. Kemudian ada di bawahnya pandu dunia. Pandu dunia itu ada lambang tali persatuan, kemudian ada bunga lili, ya. Kemudian ada lagi setengah leher.
sebutannya, nama lain dari setengah leher, kita terkadang menyebutnya yaitu kacu atau dasi pramuka. Oke, nggak apa-apa. Tapi bendanya satu ini ya, disebut setengah leher, disebut kacu, disebut dasi pramuka ya. Bendanya seperti ini. Kemudian dana ini namanya ring ya. Ring yang saya pakai adalah dari rotan, ring namanya ya. Apapun bentuknya itu, kalau dikaitkan di sini, ditaruh di sini namanya ring ya. Bukan ring basket tapi ringnya setengah leher pramuka, ringnya dasi, ringnya kacu. Oke, mudahan kakak-kakak paham. Saya lanjutkan. Dalam pramuka penegak ada namanya ambalan. Ambalan itu kata dasarnya ada ambal. Ketika ambal itu diampar, maka semua berkumpul jadi satu di ambal ya. Kemudian ambal tempat berdiskusi, bermusyawarah ya, bertukar pendapat. Kemudian diambillah dalam penegak namanya ambalan. Ambalan itu dalam satuan terpisah ada ambalan putra dan ambalan putri. Nama ambalan diambil dari nama tokoh pahlawan, bisa juga dari tokoh pewayangan. Nah, satuan terkecil dalam pramuka penegak namanya sangga. Sangga. Oke. Sangga itu sudah ditentukan berdasarkan kiasannya ya. Kemudian satuan terkecil di pramuka penegak penggalang namanya regu. Regu diambil dari nama binatang atau hewan, bunga atau tumbuhan. Kemudian di siaga nama satuan terkecilnya adalah barung. Barung diambil dari nama warna. Oke. Jadi jangan sampai keliru nanti kakak ya. Kakak-kakak sudah penegak masih teringat dengan regunya ya. Ketika penegak ditanya nama sangganya apa, masih pakai nama macan gitu ya, padahal itu adalah nama regu untuk penggalang, untuk di SMP-nya. Kalau sudah di penegak kita menggunakan sangga ya, dan sangga sudah ditentukan tidak boleh keluar dari peraturan nama-nama sangga yang ada ya. Kemudian dalam penegak ada namanya dewan ambalan. Dewan ambalan, bukan dewan kerja ambalan ya. Dewan ambalan kemudian di dalam berkedudukan di bus depan penegak. Kalau di perguruan tinggi namanya recana, ada namanya dewan recana. Nah, mungkin nanti kalau kakak-kakak sudah kuliah dan masih aktif di pramuka akan bertemu namanya dewan racana. Oke. Kemudian bahasanya pasti beda kakak-kakak ya. Kalau di penggalang, kalau di penegak kita masih bisa bertukar pendapat dengan pembina dengan waktu yang banyak. Tapi kalau di dewan recana itu bisa berdiri sendiri dan pembina itu hanya mengarahkan ya, bisa mengarahkan saja. Kemudian di dalam penegak ada namanya DKR, Dewan Kerja Ranting, berkedudukan di ranting di kecamatan ya. Dewan Kerja Ranting berkedudukan di ranting atau kecamatan. Kemudian dalam DKR itu berkedudukan di ranting, kemudian dikelola oleh kuartir ranting, berkedudukan di ranting ya. Jadi di anggota Dewan Kerja Ranting itu biasanya berumuran penegak ya, Dewan Kerja Ranting. Kemudian naik lagi ada DKC, Dewan Kerja Cabang, berkedudukan di cabang, kuartir cabang, berkedudukan di cabang atau di kabupaten, DKC. Dewan Kerja itu adalah mitranya kuartir ya, mitranya kuartir. Apa hubungannya? Yaitu Dewan Kerja dan kuartir adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kemudian ada DKD, naik lagi ada DKD, Dewan Kerja Daerah, berkedudukan di Warda. Nah, Warda mempunyai mitra namanya Dewan Kerja Daerah, DKD ya, berkedudukan di daerah atau di provinsi ya. Kemudian ada namanya DKN, Dewan Kerja Nasional ya, mitranya Kuarnas, kuartir nasional di Jakarta, di Cibubur. Kakak-kakak yang punya rezeki nanti mungkin bisa ke Cibubur ya, melihat Cibubur itu seperti apa. Dewan Kerja Nasional bermitra, Kuarnas bermitra dengan Dewan Kerja Nasional, DKN. Oke. Kemudian kakak di sini ada seragam pramuka, seragam putra
itu ada seragam putra yang lengan pendek dengan lengan panjang ya. Kemudian ada seragam pramuka tambahan putra yang bentuknya ada jas. Nah, jadi kalau seragam pramuka itu ada ketentuannya seperti itu dan gambarnya seperti itu ya kakak. Bukan yang mungkin ada yang pakai pensil contohnya sekarang. Nah, itu bukan seragam pramuka ya. Jadi seragam pramuka itu seperti itu adanya, itu untuk putra. Kemudian nah ini untuk putri ya, yang putri lengan pendek sama putri lengan panjang. Oke kakak, saya lanjutkan. Itu gambar seragam pramuka untuk putri, ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Nah, kemudian ada bentuk roknya putri biasa disebut dengan rok span. Jadi itu roknya untuk pramuka, bukan rok yang bentuk payung dan sebagainya. Tapi untuk rok putri yaitu rok yang berbentuk span ya. Kemudian ada pakaian seragam pramuka tambahan putri, blazer ya. Kalau yang di putra tadi, nah ada jas. Kalau yang di putri ada blazer namanya. Jadi ya, berbeda kak ya. Sama-sama bentuknya sama ya kak ya. Seperti itulah punya putri. Oke. Saya lanjutkan satuan karya. Oke, satuan karya pramuka. Di sini ada, saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 satuan karya. Nama lainnya adalah saka ya. Satuan karya adalah wadah anggota pramuka penegak yang memiliki minat di bidang tertentu ya. Itu ada 11 satuan karya yang sudah ada di nasional ya. Bisa dilihat, pasti kalau kita lihat gambarnya saja sudah tahu ini induknya di mana, instansinya di mana ya. Oke, ada 11. Oke, kita bahas tentang satuan karya, yaitu peminatan. Peminatan di satuan karya ada saka bahari, kebaharian di bidang kelautan. Oke. Kemudian ada saka bakti usada, pelayanan kesehatan. Itu berkedudukan biasanya kalau saka bakti usada itu di puskesmas atau di dinas kesehatan atau di rumah sakit ya, yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau saka bahari di kebaharian kelautan biasanya ada namanya polisi airut ya, yang saya tahu di situ. Kalau salah tolong dikoreksi dan dibenarkan. Kemudian ada saka bayangkara, kebayangkaraan hukum dan masyarakat. Itu biasanya dinaungi oleh kalau di kecamatan dinaungi oleh polsek. Kemudian kalau di kabupaten dinaungi oleh Polres ya. Oke, bayangkara. Kemudian saka dirgantara, kedirgantaraan atau keangkasaan. Biasanya itu di bandara adanya ya. Biasanya ada di bandara yang berkaitan dengan kedirgantaraan. Kemudian saka kencana, keluarga berencana dan kependudukan. Itu biasanya sakanya dinaungi oleh kantor yang mengurusi tentang keluarga berencana dan kependudukan ya. Biasanya adanya kantornya di kabupaten ya. Kalau di kecamatan jarang ada untuk keluarga berencana ini, saka kencana. Kemudian saka taruna bumi, ketarunabungian. Itu tentang pertanian, perikanan, peternakan. Nah, kalau di kecamatan ada kantornya seperti ini, kantor yang pertanian, perikanan, peternakan ada. Kalau di kecamatan ada biasanya ya, pasti ada itu. Kemudian kalau di kabupaten kan ada dinas pertanian, ada dinas perikanan, ada dinas peternakan. Nah, kalau di kabupaten seperti itu ya, instansinya yang menaungi. Kemudian ada saka wana bakti, kehutanan dinaungi oleh dinas kehutanan ya. Kemudian ada saka wirakartika, pertolongan dasar dan sars. Nah, saka wirakartika. Kemudian ada saka pariwisata, di dinas pariwisata yang menaungi ya. Kalau saka wirakartika biasanya dinaungi kalau di kecamatan biasanya dinaungi oleh Koramil biasanya ya, di Koramil. Kalau di Koramil, kalau di kabupaten biasanya dinaungi sama Kodim, di Kodim ya. Koramil di kecamatan, Kodim di kabupaten. Itu untuk saka wirakartika.
Kemudian Saka Kalpataru atau lingkungan hidup, itu ada Badan Lingkungan Hidup di kabupaten, ada kedudukannya ya. Kemudian Saka Widya Budaya Bakti, itu Saka yang di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang menaungi adalah Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan di kabupaten. Adapun Dinas Pendidikan di kecamatan ada ya. Kemudian saya lanjutkan. Oke, sudah habis kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan kakak bisa paham yang saya jelaskan. Kalau ada yang kurangnya tolong ditambahi. Kalau ada salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.